Selamat siang, perkenalkan kami dari SGDA 6. Di sini kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Sindrom Ramsay-Hunt. Dan ini untuk anggota kami. Perkenalkan, nama saya Fanny Cornelia dengan 3 digit IN terakhir 181. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Ramsay-Hunt syndrome. Jadi, sindrom Ramsay-Hunt adalah penyebab umum terbanyak kedua dari kelumpuhan traumatik wajah perifer, di mana kondisi kelumpuhan saraf wajah perifer disertai ruang vesikular eritematosa ada pada telinga ataupun di mulut. Dan ini merupakan manifestasi dari komplikasi virus varicella zoster, di mana pada tahap awal infeksi varicella zoster akan menyebabkan demam dan ruang vesikuler difus atau yang biasa disebut sebagai cacar air. Kemudian setelah infeksi awal, virus akan menjadi dorman pada ganglion di tubuh dan akan reaktivasi kembali saat mengalami infeksi. Inilah yang akan disebut dengan sindrom Ramsay-Hunt. Kemudian untuk ada sindrom ini ditandai dengan gejala trias klasik, yaitu kelumpuhan wajah ipsilateral, otalgia, dan vesikel pada saluran pendengaran. Dan risiko untuk mengalami sindrom Ramsay-Hunt ini terdapat pada berbagai usia dan pada orang baik yang imunokompeten maupun yang imunokompromis. Terutama bagi orang yang imunokompromis, maka penyakit akan menjadi lebih buruk dan dapat menimbulkan turunnya kualitas hidup. Sekian. Perkenalkan saya Erleni dengan 3 digit terakhir 045. Untuk definisi, yang pertama, Ramsay-Hunt sendiri dikenal sebagai geniculate zoster atau herpes zoster oticus. Ini merupakan komplikasi melalui reaktivasi dari virus varicella zoster pada ganglion geniculata, yang mana dorman pada ganglion aquar dorsal. Ini melibatkan saraf lain seperti nervus cranial 5, 9, 11, dan juga 12. Di mana untuk simptomnya itu ruang vesikular di telinga atau mukosa mulut dan facial palsi unilateral. Perkenalkan, saya Andre dengan NIM terakhir 014. Untuk epidemiologi daripada sindrom Ramsay-Hunt, jadi sangat terkait dengan infeksi virus varicella zoster. Dan data epidemiologi ini sangat terbatas dan masih bersumber pada sumber-sumber yang belum diperbarui. Adapun penelitian retrospektif yang dilakukan oleh Robillard dan kawan-kawan dari 1.507 pasien yang mengalami lumpuh wajah ipsilateral, ditemukan sebanyak 12% diantaranya mengalami sindrom Ramsay-Hunt. Kemudian dari penelitian ini juga didapati bahwa insiden sindrom Ramsay-Hunt lebih banyak ditemukan pada anak-anak dengan usia lebih dari 6 tahun dan lebih banyak dialami oleh perempuan. Kemudian dari penelitian lain yang kami dapatkan bahwa insiden sindrom ini sebesar 5/100.000 kasus dengan perempuan lebih umum didapati dibandingkan dengan laki-laki. Next. Bagaimana dengan data epidemiologi yang ada di Indonesia? Sama secara umum dengan data epidemiologi yang ada di seluruh dunia. Data epidemiologi di Indonesia masih sangat terbatas. Untuk itu kami hanya mendapati bahwa data epidemiologi terbatas pada laporan kasus yang dilaporkan di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Contohnya saja pada laporan kasus yang dilakukan oleh Maharyati dan kawan-kawan pada tahun 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo ditemukan sebanyak 1 kasus daripada sindrom ini dengan pasien berumur 20 tahun berjenis kelamin laki-laki. Kemudian laporan kasus yang didapati di Rumah Sakit Dr. F. Jamil Sumatera Barat Padang pada tahun 2011 ditemukan sebanyak 1 kasus dengan pasien berumur 39 tahun berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan di Denpasar Bali sendiri, penelitian atau studi kasus yang dilakukan oleh Astari dan kawan-kawan melaporkan sebanyak 1 kasus pada tahun 2014 dengan usia 23 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Sekian. Baik, selanjutnya untuk etiologi dari sindrom Ramsay-Hunt, sebelumnya perkenalkan saya Ade Juniantara dengan 3 digit terakhir 06. Etiologi dari sindrom Ramsay-Hunt disebabkan oleh reaktivasi virus varicella zoster yang laten di ganglion geniculata. Virus ini juga merupakan virus yang menyebabkan cacar air dan herpes zoster. Virus varicella zoster dapat dorman pada seseorang yang pernah menderita cacar air. Imunitas yang rendah dapat menyebabkan reaktivasi dari virus ini dan dapat berkembang menjadi sindrom Ramsay. Baik, perkenalkan nama saya Cokgung NIM akhir 205. Baik, untuk patofisiologi dari Ramsay-Hunt syndrome ini adalah komplikasi infeksi dari varicella zoster virus pada kepala leher yang melibatkan saraf facialis yaitu saraf cranialis ke-7. Nah, infeksi ini menimbulkan vasikulasi dan ulcerasi pada telinga luar dan nyeri di sepanjang sisi ipsilateral wajah.
dan biasanya muncul dengan kelumpuhan wajah. Sama terjadi infeksi, virus ini dapat tumbuh pada cairan mata, liur, dan juga bisa menyebar pada melalui droplet. Dan infeksi atau reaktivasi dari varicella zoster virus menyebabkan gangguan geniculata pada saraf cranialis ketujuh. Di dalam tulang temporal merupakan mekanisme atau fisiologi utama dari Ramsay-Hunt syndrome. Nah, virus ini dapat aktif kembali apabila disertai penurunan tingkat imunitas. Sekian. Perkenalkan, nama saya Gong Ajeng dengan NIM 126. Jadi, histopatologi dari sindrom Ramsay-Hunt sendiri yaitu bagian horizontal, yaitu tepat berada di bawah ganglion geniculata yang menunjukkan segmen horizontal saraf, wajah, dan saluran pendengaran internal. Lalu gambar yang kedua, yang kanan, pembesaran tinggi dari saraf wajah yang menunjukkan degenerasi setengah saraf posterior. Next. Adapun manifestasi klinis dari sindrom Ramsay-Hunt sendiri yaitu penderita sindrom Ramsay-Hunt ditandai dengan kelemahan wajah pada sisi yang terkena seperti penurunan kerutan dahi, penurunan pada sudut mulut, hyperakusis, ketidakmampuan untuk menutup mata, berkurangnya aliran air mata dan air liur, ruam eritematosa pada 2/3 anterior ipsilateral lidah atau langit-langit mulut, di mana akan menyebabkan gangguan pengucapan rasa, dan yang terakhir, pada pasien dengan lesi pada mulut biasanya merasakan sensasi terbakar atau mati rasa di daerah mukosa yang terlibat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Miranda Lantelani. Yang terakhir 116 ini untuk faktor risiko yang tertinggi yaitu immunosenescence atau pasien yang usia lanjut dan immunocompromised tentu saja pada pasien yang HIV dan komorbid lain seperti pada penyakit diabetes mellitus. Sekian. Baik, perkenalkan saya Bisma dengan 3 digit NIM terakhir 025. Untuk diagnosis dari penyakit Ramsay-Hunt syndrome ini dapat dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesisnya sendiri biasa dilakukan dengan basic first secret 7. Nantinya akan ditemukan pada pasien akan mengalami nyeri telinga, mual, muntah, terhigo, kurangnya pendengaran, dan pengucapan. Kemudian pada pemeriksaan fisik akan ditemukan adanya paresis saraf facial unilateral dan lesi berupa vesikel atau eschar pada auriculum, meatus acoustic externus, kulit di belakang auriculum, dan membran timpani. Kemudian juga terdapat pada kapung oris, leher, dan juga bahu. Berikutnya dapat dilakukan pemeriksaan fisik pada fungsi nervus facialis untuk menentukan letak lesi, beratnya kelumpuhan, dan evaluasi pengobatan, gustatometri, dan juga tes Timer. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan dengan audiometri nada murni, timpanometri, brainstream evoked response audiometri atau BERA, dan juga tes elektrohistografi atau ENG. Kemudian untuk diagnosis pasti dari sindrom Ramsay-Hunt ini dilakukan dengan mengisolasi virus, deteksi antigen spesifik untuk virus varicella zoster atau dengan hibridasi DNA virus. Sekian dari saya. Bisa lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Niputu Sistaja Safitri dengan NIM 142. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding dari Ramsay-Hunt syndrome. Yang pertama adalah Bell's palsy, di mana sama-sama memiliki kelemahan otot wajah, namun perbedaannya yaitu tidak ada otalgia berat dan tidak ada kelainan kulit seperti ruam vesikular eritematosa. Selanjutnya yaitu pada stroke, di mana sama-sama terdapat kelemahan otot wajah, namun perbedaannya tidak ada wujud kelainan kulit. Selanjutnya pada penyakit neuralgia trigeminal, di mana sama-sama terdapat kelemahan otot wajah dan biasanya sifatnya paroksismal dirangsang oleh pencetus. Perbedaannya itu tidak ada kelemahan neurologis pada anggota gerak dan tidak ada manifestasi pada kulit. Dan yang terakhir adalah otitis, di mana nyeri telinga pada Ramsay-Hunt syndrome sering disalahartikan sebagai otitis. Dan perbedaannya itu tidak ada ruam dan tidak ada kelemahan otot wajah pada otitis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan saya Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 215. Penata laksanaan awal pada kasus sindrom Ramseyhan dikatakan efektif bila diberikan antiviral yang dikombinasikan dengan kortikosteroid, di mana antiviral berfungsi untuk mengurangi inflamasi. Jika dikombinasikan dengan kortikosteroid akan menimbulkan efek, yaitu meningkatkan pemulihan dan membantu terapi paresis wajah pada kasus sindrom Ramseyhan. Di sini terdapat antiviral yang merupakan obat standar seperti aciclovir sebagai lini pertama, diberikan kapsul 5 kali 800 gram per hari selama 14 hari, atau juga bisa diberikan aciclovir intravena 3 kali 10 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian ini akan dikombinasikan dengan kortikosteroid, yaitu obat dari bagian neurologi yang berupa injeksi metilprednisolon 62,5 mg per 24 jam, kemudian injeksi ranitidin 50 mg per 12 jam, dan diazepam tablet 2 mg per 12 jam, di mana kortikosteroid ini harus diberikan pada awal dan sedini mungkin untuk mencegah dari paralisis. Kemudian ada pun obat penyertanya, yaitu topikal. Topikal ini akan dibagi berdasarkan stadiumnya. Stadium pertama yaitu stadium vesikel yang diberikan bedak sebagai protektif agar vesikel tidak pecah dan terjadi infeksi sekunder. Yang kedua, stadium lokal erosi, diberikan krim silver sulfadiazin sebanyak 3 kali dalam 1 hari. Selanjutnya ada stadium luka basah, diberikan kompres dengan NaCl 0,9% selama 5 menit per 8 jam sebelum dioleskan dengan krim antibiotik. Sekian dari saya. Baik, di sini saya Dian dengan 3 digit dan terakhir 249. Jadi komplikasinya itu terjadi ketika pasien tidak mendapatkan pengobatan yang baik. Komplikasinya ada kelemahan wajah, adanya tidak dapat mendengar yang tetap, adanya kelemahan motorik, gerak abnormal, nyeri neuropatik. Bisa juga komplikasi ini terjadi untuk bingung, jadi persisten, nyeri tungkai, dan rasa mengantuk. Baik, perkenalkan saya Danira dengan NIM 3 digit terakhir 234. Di sini saya akan menjelaskan prognosis. Jadi pada fase awal jika dilakukan pemeriksaan nerve excitability test dilihat adanya kurang respon, lalu pada pemeriksaan elektroneurografi dilihat adanya peningkatan pada persentase degenerasi, maka bisa diprediksi bahwa prognosisnya buruk. Lalu jika dilakukan diagnosis dan pengobatan yang lebih awal, maka bisa mendapatkan prognosis yang baik, dan itu bisa sampai 70%. Jika pengobatannya terlambat, prognosis yang seharusnya 70% itu bisa menurun sampai 50%. Maka onset sangat penting pada prognosis. Selain onset, usia dan keparahan gejala juga dapat mempengaruhi prognosis. Maka prognosis Ramseyhan syndrome ini bisa lebih buruk dari Bell's palsy. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, sindrom Ramseyhan merupakan komplikasi melalui reaktivasi virus varicella zoster pada gangguan geniculata, di mana ini ditemukan pada kelumpuhan wajah usilateral pada lebih berisiko pada anak-anak, perempuan, serta meningkat seiring waktu. Untuk data epidemiologi terkait sindrom ini di Indonesia masih sangat terbatas. Lalu untuk sindrom ini menimbulkan adanya vesikel pada auricula, otalgia, dan paralisis facialis. Lalu ini melibatkan saraf wajah facialis atau cranial nervus ketujuh. Lalu untuk histopatologinya, saraf wajah horizontal tidak normal dengan adanya atrofi segmental. Untuk faktor risiko, usia lanjut atau immunosenescence, lalu immunocompromise, riwayat herpes zoster atau vaksinasi virus varicella zoster, dan beberapa komorbid lainnya. Untuk diagnosisnya dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk diagnosis banding itu Bell's palsy, otitis, neuralgia tergeminal, dan juga stroke. Lalu untuk penata laksanaan awal dapat diberikan antiviral dikombinasikan dengan kortikosteroid. Untuk komplikasinya, apabila tidak diobati berdampak pada otot wajah dan juga pendengaran. Sedangkan untuk prognosis itu, kerusakan saraf kranial akan bergantung pada waktu awal terapi.